Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, iman, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kajian Ramadan pada minggu ini yang sudah memasuki materi terakhirnya pada hari ini dengan lancar. Selawat serta salam jangan lupa senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana berkat beliaulah yang telah membawa perubahan kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman dinul Islam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan monitoring kegiatan Ramadan yang telah kita laksanakan masuk hari keempat ya. Saya pengen cek dulu yang sudah masuk berapa ini. Tadi yang pertama ada Mas Bima ya, alhamdulillah. Ada berapa? Ada 21 anak ya. Yang lain segera menyusul ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Bu Ririn dapat mengisi untuk materi kajian terakhir. Bukan tausiah ya anak-anak, tapi lebih untuk motivasi kepada anak-anak bagaimana cara kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini agar bisa mendatangkan pahala yang terlipat kepada kita, sehingga waktu-waktu yang kita punya bermanfaat ya. Ada yang hafal surat Al-Asr nggak? Anak-anak tentunya hafal semua ya. Alhamdulillah ya. Karena semuanya sudah masuk di level di atas dari target paling bawah ya. Ada satu surat pendek yang ingin kita baca bersama-sama di rumah, boleh sambil ikut membaca ya. Surat Al-Asr ayat 1-3. Bu Ita, monggo silahkan dibacakan sambil bersama-sama ya di rumah juga. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa. Ayat 2, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Ya, terima kasih Bu Ita. Nah, kita dalam memanfaatkan waktu ini sambil berpegang pada surat ini anak-anak ya. Al-Asr ya. Demi waktu. Sungguh manusia dalam kerugian. Maksudnya bagaimana ya? Kemudian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran. Dan kurang jelas ya suaranya. Maksudnya bagaimana anak-anak? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, yaitu ketika kita diberi nikmat waktu yang longgar, luang, justru kita tidak dapat
melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kita, malah kita menyanyiakannya. Misalkan ketika sudah memasuki adzan, salat adzan ya, masih menunda-nunda, nanti dulu, ini saya mainannya belum selesai, nanti dulu aja. Nah, itu termasuk apa? Nah, kita menyanyiakan waktu, menunda-nunda waktu. Kemudian apalagi? Kita bermain tanpa batas waktu. Boleh bermain, tetapi kita juga harus bisa mengaturnya, ya. Jangan sampai dalam sehari itu waktu kita lebih banyak digunakan untuk bermain. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan dengan baik, ya. Apalagi kalau sudah di depan televisi anak-anak, ada yang hobi nonton TV, dikurangi ya anak-anak. Jangan sampai kita dalam keseharian, dalam waktu longgar, melihat televisi, menonton televisi sampai berjam-jam, ya. Eman sekali ya anak-anak, eman sekali. Kalau bisa dikurangi. Lebih bagus lagi tidak perlu menonton. Ya. Apa manfaat kita menonton televisi? Ada nggak kegiatan yang ditampilkan di televisi itu bermanfaat untuk kita? Isunya apa tuh? Sinetron, ya nggak? Kemudian apa? Kartun-kartun gitu ya. Nah, kadang kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terbawa. Ya. Kita bisa terbawa dengan tayangan-tayangan televisi tersebut. Nah, tuh ya anak-anak, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Sayang sekali ya, orang yang merugi tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, menunda-nunda kegiatan yang baik untuk kita. Kemudian apalagi anak-anak, tapi Allah juga menyampaikan, bagi yang memanfaatkan waktu dan sebaik-baiknya bagaimana? Termasuk apa? Termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu bagaimana ya? Ya. Yang termasuk orang-orang yang beruntung itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Yang pertama, Allah telah sampaikan, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa ya orang-orang yang beriman itu? Bu Ita minta tolong tuh dibacakan lagi ya. Hadis Quran surat Al-Anfal ayat 2. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, itu anak-anak, Quran surat Al-Anfal ayat 2. Orang yang beriman itu yang bagaimana? Yaitu apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar hati kita, ya. Maksudnya bergetar bagaimana? Ada rasa kasih sayang, kemudian merasa tenang, ya. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah kuat iman kita, ya. Dengan bagaimana? Ketika dibacakan ayat-ayat tersebut, kita mendengarkan dengan seksama,
melafalkan tulisan dengan benar, kemudian memahami maknanya. Itu akan memperkuat iman kita. Kemudian orang yang beruntung apalagi ya? Yang termasuk orang yang beruntung. Yang kedua yaitu orang yang mengerjakan kebajikan. Nah, kemudian apalagi yang disampaikan oleh Allah? Orang yang beriman itu yaitu orang-orang yang saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Kalau kita melihat sesuatu yang sekiranya tidak benar, ketika kita menasehati, sampaikan dengan tata cara yang halus pula. Jangan sampai yang kita nasihati malah justru menjadi marah, anak-anak ya. Menasihati sambil teriak-teriak. Kamu tuh gimana? Jam segini masih nonton TV. Jam segini belum ini. Yang mendapat nasihat mau menerima nggak? Ganti teriak tentunya, ya nggak? Ganti teriak. Ya terserah saya. Mau mengerjakan kapan? Beda kalau menyampaikannya dengan lemah lembut. Adek, ini sudah jam 8 loh, sudah siang loh. Adek belum mandi. Biar segar yuk mandi. Misalkan seperti itu. Kita mengerjakan hal-hal yang simpel-simpel aja, yang sederhana di sekitar kita, yang dapat kita lakukan setiap saat dan setiap hari. Terutama ketika di rumah ya anak-anak, karena kita lebih banyak waktu kita gunakan untuk keluarga ya. Kemudian apa lagi ya, ketika kita mendapat tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian ada teman yang merasa dapat tugas terus, kan saya capek mengerjakan. Bisa diberi nasihat. Kalau capek istirahat dulu, nggak harus dikerjakan sekarang kok. Dikerjakan nanti lagi juga bisa. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita ringan dalam memberi nasihat-nasihat kepada teman, ya. Ya. Kemudian apalagi? Kebaikan-kebaikan yang lain. Misalkan ya tadi mengingatkan sholat kepada adik, kepada kakak, bisa kepada teman kita yang kebetulan misalkan sedang bermain di tempat kita. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi? Mengingatkan teman untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, kepada teman-teman, kepada saudara, kepada keluarga. Biasanya kan kalau sudah bermain pertama itu senang ya, senang. Ya kita main ini, main market-marketan. Saya jadi penjual, kamu yang jadi pembeli. Awalnya lancar permainannya, mainannya lancar. Lama-lama karena mungkin udah capek atau sudah ini ada yang nggak suka, kok kamu nggak sesuai yang saya suruh. Kemudian marah-marah. Nah, diingatkan, Mbok jangan marah. Mbok bilang yang halus, yang baik, yang tenang, nggak usah teriak-teriak. Itu simpel. Perkataan yang keluar dari kita simpel, tetapi itu termasuk menasehati anak-anak. Ya, kita memberi nasihat. Nah, itu mendatangkan pahala untuk kita tentunya. Mau nggak kita mendapat pahala? Tentu saja semua mau, ya nggak anak-anak? Ya. Kemudian apa lagi ya? Misalkan ketika di sekolahan membantu teman-teman yang lain, ketika kesusahan dalam mengerjakan soal, ketika kita sudah paham dengan materi itu, kita bantu memberi penjelasan. Ini maksudnya seperti ini loh. Caranya seperti ini. Nah, teman
merasa diperhatikan. Karena terkadang anak-anak pasti kalau ada yang tidak bisa, kadang malu ya untuk bertanya kepada bapak ibu guru. Biasanya malu, kemudian diam aja. Ini gimana ya? Aku nggak paham. Terus mau tanya teman, kok teman-teman kayaknya ini sendiri ya, sudah sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Nah, seperti itu. Misalkan kemudian ada teman yang lupa membawa pensil, boleh nggak kita meminjaminya? Boleh kalau kita punya double ya. Jangan sampai ketika misalkan Bu Ita di kelas lupa nggak bawa pensil, Bu Umi bawa 2, aduh tak sembunyikan aja nanti dipinjam Bu Ita. Nanti kalau dipinjam Bu Ita nggak dikembalikan, jadi berkurang pensil saya. Tidak boleh ada prasangka seperti itu ya anak-anak. Kita harus selalu berprasangka baik ya. Ketika kita meminjami teman, otomatis teman kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik pula. Contoh lain apa? Meminjami rautan. Biasanya jarang teman-teman semuanya punya rautan. Terkadang dalam satu kelas itu hanya ada beberapa yang mempunyai raut pensil itu ya. Nah, ketika teman pengen pinjam, ya dipinjami. Tetapi teman yang pinjam jangan lupa untuk berterima kasih ya kepada teman yang telah meminjami kita. Berterima kasih, kemudian mengembalikan apa yang telah kita pinjam. Jangan sampai ini perautnya bagus ya, mau saya bawa pulang, ini bagus loh. Jangan sampai nanti temannya bingung mencari ya, bingung. Kemudian bilang ke guru, peraut saya tadi lupa dipinjam siapa. Seperti itu. Apalagi ya, contoh-contoh kita dapat berbuat baik kepada orang lain. Sederhana sekali ketika di rumah atau di sekolahan saja. Boleh anak-anak komen di room chat ya. Misalkan ini Bu Ririn, saya mengerjakan ini, boleh nggak ya? Silahkan ya, boleh anak-anak komen di room chat ya. Kemudian apa lagi? Yang dapat kita lakukan? Ya, itu tadi contoh beberapa hal yang dapat kita lakukan di sekolahan ya. Ketika bermain tidak pilih-pilih teman, entah di rumah, entah di sekolahan, semuanya sama ya. Semuanya sama. Jangan sampai pilih-pilih teman ya. Selain itu, apa saja yang dapat kita lakukan? Ya. Apa saja yang dapat kita lakukan? Tentu saja dalam melakukan sesuatu tersebut, ketika kita membantu, menolong orang lain, adik, kakak, teman, lakukan semuanya dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, insya Allah nggak akan capek ya, nggak akan capek, nggak akan merasa terbebani. Duh, saya udah minjemin ini, nggak bilang terima kasih, malah nggak dibersihkan. Nah, itu akan mengurangi kebaikan yang telah kita lakukan ya, akan mengurangi. Jadi lakukan semuanya dengan didasari rasa ikhlas. Entah itu mendapat
timbal balik yang baik atau tidak baik tetap kita terima dengan baik, dengan ikhlas ya, melakukannya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ingin mendapat imbalan, sudah nggak dapat pahala, masih mengharap ketika nggak sesuai harapan kecewa. Nah, 2 kali yang kita dapatkan. Kemudian apa saja yang dapat kita lakukan? Ya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Tentu saja yang Ibu harapkan anak-anak di rumah dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan. Apa yang harus saya lakukan ya di 10 hari terakhir ini sebelum berlalu masa atau bulan Ramadan ini. Banyak yang dapat kita lakukan. Karena kebetulan kegiatan belajar mengajar di sekolah sudah diliburkan ya. Diliburkan diganti dengan kegiatan ini. Tujuannya apa? Agar anak-anak bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lebih banyak lagi, sehingga kita juga dapat mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya. Misalnya apa? Misalnya tadarus. Tadarus pun juga jangan sampai asal tadarus ya. Kita harus bisa membaca bacaannya dengan baik dan benar. Kalau sampai salah, tentu saja artinya akan berbeda. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, usahakan ya dapat khatam. Dan kalaupun belum khatam, bisa dilanjutkan di bulan selanjutnya, tidak apa-apa ya. Tapi lebih baik lagi bisa khatam ya anak-anak, bisa khatam bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran. Bagi yang belum, terus belajar ya, membaca Iqra, membaca juz amma ya. Jangan sampai hilang kesempatan kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang baik. Tadarus bisa setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, dilanjutkan dengan doa pagi dan petang. Kemudian doa-doa yang lain. Yang biasa nonton TV setelah sholat maghrib dirubah ya, dirubah. Saya pengen habis sholat maghrib baca doa petang, kemudian baca doa yang lain, kemudian zikir, baru kemudian tadarus Bu. Setelah sahur, setelah sholat subuh, saya juga pengen baca dulu, baca doa pagi, kemudian berzikir, kemudian tadarus, belajar tadarus ya. Jangan sampai selalu kita gunakan setelah sahur, sudah tidur, bahkan belum sholat subuh ya, atau sudah sholat subuh langsung tidur. Kita mendapat kesempatan dapat bangun lebih awal, tentunya kita gunakan untuk beraktivitas yang bermanfaat. Loh Bu, kan tidur di bulan Ramadan termasuk ibadah gitu ya anak-anak ya, bisa masuk. Tapi apa ya harus digunakan untuk tidur terus? Enggak juga kan, juga tidak baik untuk kesehatan kita ya. Tidur juga ada waktunya, harus kita atur. Boleh istirahat untuk tidur ya.
Kemudian apalagi ya yang dapat kita lakukan yang dapat mendatangkan pahala? Meringankan pekerjaan rumah tua ya, misalkan apa? Menyapu, mencuci piring, ngepel, menjaga adik, itu termasuk pekerjaan yang meringankan orang tua di rumah. Kemudian apalagi yang mendapatkan pahala yang besar juga? Menyiapkan menu berbuka, apalagi menu sahur. Bu, jam pagi saya belum bangun, belum bisa bantu, masih ngantuk, pelit tidur saya. Nanti bangun-bangun sudah ini Bu, udah siap, saya nggak bantu nggak apa-apa. Pengen pahala nggak? Kalau pengen pahala, bangun pagi, bantu Bapak Ibu menyiapkan sahur kita ya. Meskipun menyiapkan hanya piringnya, menyiapkan sendoknya, itu juga sudah mendatangkan pahala anak-anak ya. Kemudian apa lagi? Kita juga dapat melakukan kegiatan di bulan Ramadan ini mendatangkan pahala banyak adalah bersedekah dan infak. Kalau kita tidak pelit, istilahnya ya, tidak pelit, suka memberi, itu juga akan mendatangkan pahala untuk kita. Sedekah, infak. Kalau dulu ketika kita masuk biasanya ada infak ya setiap hari Jumat. Ya. Infak biasanya nanti kita salurkan untuk kegiatan baksos, kemudian untuk bantuan kepada yang membutuhkan seperti yang terkena musibah, bencana seperti itu ya. Karena kita dalam kondisi seperti ini tidak bisa melanjutkan ya untuk kegiatan infak itu. Tapi masih ada tempat-tempat yang dapat menerima infak kita ya, misalkan di masjid, di tempat kajian kita dapat menyalurkan infak kita, sedekah kita ya, kepada orang yang lebih membutuhkan, misalkan pula sedekah. Ketika di rumah kita berbuka dengan menu yang berlimpah, tetapi ada tetangga kita yang ketika berbuka hanya sederhana, misalkan hanya cukup air putih, karena termasuk orang yang tidak punya. Mau nggak anak-anak untuk berbagi? Berbagi lebih mudah ya. Kemudian kegiatan lain apa lagi? Sholat wajib tentu saja ya anak-anak. Sholat wajib harus dilaksanakan tepat waktu, jangan menunda-nunda ya. Setelah itu apa lagi? Kerjakan sholat-sholat sunnah, bisa yang qabla ataupun ba'diyah sholat. Sholat sunnah sebelum sholat wajib, setelah sholat wajib, ada ya, bisa dikerjakan. Lama Bu, sholat terus. Kalau kita hitung cuma berapa menit kita sholat dengan ketika kita bermain, perbandingannya lebih banyak mana? Banyak bermain atau sholat? Nah, coba mulai di
juga. Saya lebih banyak bermain, Bu. Ketika sholat, saya bisa cuma 2 menit. Bermain bisa sampai berjam-jam. Kita bisa membandingkan ya, berapa manfaat yang kita dapatkan dari 2 kegiatan ini. Misalkan ya, sholat yang hanya beberapa menit kita lakukan dengan bermain berjam-jam. Bermain itu mendatangkan manfaat nggak? Pahala nggak? Sedangkan sholat itu mendatangkan pahala nggak? Yang kita kerjakan justru lebih banyak yang tidak mendapatkan pahala. Kan sayang sekali. Selain itu apa? Tentu saja di bulan Ramadan ini ada yang khusus sholat lagi. Apa itu? Sholat tarawih ya. Sholat tarawih berapa rakaat anak-anak? Bisa mengikuti sholat tarawih semua? Ya. Harapkan semuanya mengikuti sholat tarawih, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Datang ke masjid, menggunakan masker, kemudian cuci tangan dulu, dan tidak perlu berkerumun dengan teman-temannya ya. Langsung mencari shaf, tempat untuk kita sholat ya. Tapi biasanya ketika di masjid karena banyak teman-teman yang datang pula, jadi keasikan ya anak-anak ya. Asik bermain dengan teman-teman dulu, bercanda, berlarian biasanya. Nah, kita harus bisa memberi contoh kepada teman-teman yang lain. Ketika di masjid, bagaimana perilaku kita yang baik? Kurangi lari-larian di masjid. Datang, langsung duduk, menyiapkan peralatan sholat kita. Jangan lupa membawa sajadah sendiri ya anak-anak ya. Jangan lupa membawa sajadah. Dan tetap masker harus dipakai ya. Selalu memakai masker. Kemudian apa lagi yang dapat kita lakukan? Ada juga di bulan Ramadan ini adalah pembagian zakat fitrah. Sudah mulai membayar belum? Anak-anak, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita kurang dalam membayar zakat fitrahnya. Boleh nggak kita membantu pembagiannya? Boleh anak-anak, boleh ya. Biasanya di masjid-masjid itu ya anak-anak, di masjid itu menjelang hari raya itu panitia-panitia mengedarkan zakat-zakat fitrah ke orang-orang yang termasuk golongan penerima zakat fitrah. Kita boleh membantu, misalkan mengantarkan beras ke rumah si A, si fulan, si fulana. Boleh kita ikut membantu. Itu malah justru lebih bermanfaat pada kita, mendatangkan pahala juga untuk kita. Ya. Banyak aktivitas-aktivitas yang mendatangkan pahala untuk kita ya. Tapi juga jangan sampai ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan itu yang kita harapkan adalah imbalan ya. Misalkan matur kepada bapak ibu di rumah, "Ibu, saya mau khatam juz 1 misalkan ya. Saya mau minta dikasih hadiah." Jangan sampai ya anak-anak ya. Kecuali beda kalau bapak ibu kita yang ingin memberikan reward kepada kita ya. Boleh nggak menerima beririn? Boleh saja. Itu bonus buat kalian. Tapi jangan sampai mengharapkan imbalan ya. Dapatkan hadiah.
saya seperti ini biar dapat hadiah. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Ini kan sudah mendekati atau menjelang hari raya ya. Kemudian ini bingung, saya belum dibelikan baju lebaran Bapak, saya belum dibelikan baju lebaran Ibu, mau kemana? Mau kemana? Kita kan nggak boleh kemana-mana ya, nggak boleh kemana-mana, di rumah saja. Tidak ada kegiatan berkunjung, ya istilahnya apa? Yang sana ke keluarga. Saya harus pakai baju model ini loh, saya belum punya. Berarti nggak boleh ya Bu Ririn punya baju baru? Ya boleh, kalau baju-baju kita memang sudah tidak layak pakai untuk sholat Idul Fitri nanti. Boleh. Tapi kalau masih ada yang bagus, masih baik, ya pakai yang ada, nggak harus mempunyai baju baru ya. Nggak usah iri dengan teman-temannya ya yang sudah dibelikan baju baru. Mbak itu sudah dibelikan 3 style baju, saya belum. Pokoknya nanti sore saya harus dibelikan, misalkan. Biar bapak ibu kita ya yang memikirkan, kita nggak perlu ikut mikir, apalagi ikut nanti yang nganter paket lebaran ibu siapa ya, nanti saya antarkan aja Bu, antar ke tempatnya Bude, tempat Simbah, tempat Pak D. Nggak usah memikirkan sampai ke situ ya. Kecuali kalau bapak ibu kita meminta bantuan kepada kita. Nah, minta tolong bingkisan ini diantar ke rumah Pak D untuk berbuka, misalkan, boleh. Itu namanya kita membantu orang tua. Tapi nggak perlu kita terlalu memikirkan, pokoknya nanti yang kesana saya, adik nggak boleh, kakak nggak boleh, nggak ya. Ada pertanyaan nggak anak-anak? Coba dicek dulu. Udah berapa persen yang bisa mengikuti? Ini hari terakhir loh anak-anak ya. Hari terakhir kita pengisian online ya. Berharapnya semoga tahun depan sudah berakhir pandeminya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Ramadan secara langsung. Kalau tahun sebelumnya dulu ketika belum ada pandemi, memang ada kegiatan ya, ada kegiatan selama 3 hari kita khusus di sekolahan mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitas keagamaan. Biasanya juga ada buka bersama ya dulu. Ya. Pengen nggak anak-anak bisa seperti dulu lagi? Pengen ya? Kalau pengen, patuhi protokol kesehatan. Bahkan kemarin Bu Ririn mendapat share-sharean lagi ya. Ternyata ada peningkatan kasus pasien di kabupaten kita, di Klaten ini. Kalau Ibu fokusnya ke kecamatan di sekolah kita, di Juwiring ya, di Juwiring. Di Juwiring pun juga spesifik lagi desa. Kita masuknya desa Kenaiban.
Memang kita harus hati-hati ya, apalagi pemerintah sebetulnya sudah mengadakan pelarangan untuk mudik ya, bagi yang berpergian jauh, bekerja di luar kota yang merantau. Tetapi kita kan juga tidak tahu apakah semua memang betul-betul mematuhinya. Kadang juga ada yang nekat ya nggak anak-anak. Nah, ketika kita melihat ada orang yang baru datang dari luar kota, jangan sampai kita mendekat ya anak-anak. Jangan sampai kita mendekat. Meskipun ya kemarin kita sudah beraktivitas biasa di sekolahan dengan jumlah yang terbatas, tetapi juga kita nggak tahu sudah betul-betul aman nggak kita sebetulnya ya? Kita nggak tahu. Yang paling penting jaga jarak ya, pakai masker. Pandemi ini belum berakhir ya anak-anak, jangan sampai kita lengah. Nggak apa-apa Bu, saya tiap hari pakai masker, nggak kenapa-napa. Wallahu a'lam ya anak-anak ya. Dan juga kalau kita sedang batuk atau pilek, segera konsumsi air putih yang banyak anak-anak. Dan istirahat di rumah. Jangan malah keluar bermain bersama teman-teman. Nanti bisa menular ya anak-anak ya. Besok lagi juga kalau kita ada kegiatan pendampingan belajar di sekolah, kalau sekiranya pusing, nggak enak badan, pilek atau batuk, matur Bapak dan Ibu, dan boleh izin ke Bapak Ibu guru. Saya di rumah aja dulu istirahat, izin Bu. Saya bisa beristirahat, saya bisa segera pulih, dan teman-teman tidak tertular. Yeah. Dan sering-sering cuci tangan anak-anak ya, sering-sering cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Entah kita habis memegang apa, entah kita nggak ngapa-ngapain, ya. Ketika kita apalagi kalau mau makan ya, kalau mau makan harus betul-betul kita perhatikan kebersihan tangan kita ya. Jangan sampai bosan ya untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Nah itu yang besar-besar juga nggak mau pakai masker Bu Ririn. Kita kan yang kecil nggak apa-apa, nggak boleh. Kita nggak boleh mengikuti hal-hal yang tidak baik ya. Kalau memang anjurannya untuk memakai masker, pakai ya, pakai. Keluar rumah pun kalau tidak penting, tidak mendesak, ya sudah di rumah saja. Tapi bosen loh Bu Ririn di rumah terus. Ya bagaimana caranya? Kita bisa membuat aktivitas-aktivitas yang menarik di rumah bersama saudara, adik, kakak. Banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu kita ya. Dan Ibu harap anak-anak juga bersabar ya, membesarkan hati untuk terus bersabar dengan keadaan ini, kondisi pandemi yang sedang melanda di negara kita. Kita belum boleh beraktivitas secara bebas, ya kita ikuti, kita patuhi ya, kita patuhi. Nggak ada pertanyaan Bu ya Kak? Ada ya. Lebaran sudah berapa hari lagi nih? Tuh, bentar. Belum tahu ya, karena kita belum ini menunggu pengumuman pemerintah ya yang mempunyai alat
khusus yang kita belum tahu, belum punya ya. Tetapi Ramadan sebentar lagi akan berakhir anak-anak ya, nggak terasa. Kita melewatinya dengan alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang positif juga. Pertama, kita melakukan pawai secara online. Anak-anak membuat video tentang marhaban ya Ramadan, menyambut Ramadan. Kemudian apalagi? Kita melakukan aktivitas belajar seperti biasanya. Itu juga termasuk mendatangkan pahala anak-anak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Meskipun berangkatnya digilir ya, tidak setiap hari. Ya. Disyukuri ya, disyukuri. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka, bertemu dengan teman-teman, dapat masuk sekolah meskipun masih terbatas. Tetap disyukuri ya anak-anak. Ibu ingin kita selalu bersyukur dan bersabar ya. Kemudian setelah Ramadan berlalu, bolehkah kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ini lagi? Tentu saja harus kita tingkatkan lagi ya. Jangan sampai setelah berlalu Ramadan ini kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan kita hentikan juga. Kan sudah berakhir Bu, di bulan ini nggak dapat pahala seperti itu. Tidak ya, tidak. Justru kita harus bisa lebih meningkatkan aktivitas-aktivitas yang positif lebih banyak lagi ya. Jangan sampai setelah Ramadan berakhir malah menjadi turun. Harus ada bedanya. Sebelum adanya Ramadan atau sebelum datangnya Ramadan, kemudian setelah berakhirnya Ramadan, tidak ada bedanya. Jangan sampai ya, harus berbeda. Kalau sebelumnya jarang untuk tadarus, kemudian di bulan Ramadan aktif tadarus, setelah Ramadan juga harus aktif tadarus. Jangan lupa gunakan waktu-waktu yang luang kita. Ya itu tadi seperti yang Ibu sampaikan, setelah sholat maghrib sambil menunggu sholat isya. Nah itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat selesai belum zikir, belum berdoa, sudah lanjut nonton TV, bermain, apalagi bermain HP, game. Jangan sampai ya. Gunakan waktu dengan baik ya. Kemudian kita tanamkan anak-anak bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita ya. Bukan kebutuhan Bapak Ibu guru, bukan kebutuhannya Bu Ririn, bukan kebutuhannya Bapak Ibu orang tua ya. Itu kebutuhan kita sendiri ya, diri kita sendiri. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang baik yang kita lakukan, pahalanya tentu saja akan mengalir ke kita sendiri. Gak mungkin akan berpindah ke Bu Ririn, gak mungkin, gak bisa ya. Akan ke kita sendiri ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita nggak tahu kondisi-kondisi tak terduga ya, sering terjadi. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, kita pernah di zona putih, kita pernah di zona merah, putih lagi, zona merah lagi. Nah itu kita tidak tahu ya. Tentu saja ketika di zona merah berbahaya ya anak-anak ya, ketika kita melakukan aktivitas. Karena kita tidak tahu dengan keadaan ini, dengan hal-hal yang terduga, maka Ibu harapkan mari kita perbanyak untuk mencari pahala
sebanyak-banyaknya untuk kita ya, dan mengurangi hal-hal yang sekiranya mengurangi pahala pada kita. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di penghujung waktu. Karena tidak ada pertanyaan, saya rasa itu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa ya, setelah ini kan kita akan ada libur hari raya anak-anak ya. Tetapi setelah hari raya kita sudah masuk jadwal tes PAT, penilaian akhir tahun. Jangan sampai kita terlena karena dapat libur. Kemungkinan liburnya agak lumayan banyak ini, yang libur hari raya. Besok dikasih surat edarannya ya, pemberitahuannya tanggal berapa ya kita mulai libur. Nah, meskipun kita sudah libur, jangan sampai lupa untuk belajar anak-anak ya. Karena setelah libur hari raya, kita mungkin hanya ada pembelajaran beberapa kali ya. Beberapa kali kemudian sudah masuk PAT. Belajar yang sungguh-sungguh karena ini ujian naik ke kelas. Yang semangat ya, yang semangat belajarnya meskipun di rumah. Kalau tidak ada yang mendampingi, terus belajar sendiri tidak apa-apa ya. Ada yang kurang dipahami, tanyakan kepada Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali kelas ya. Semua anak-anak punya kan kontak telepon Bapak Ibu guru wali kelas ya. Sampaikan yang menjadi permasalahan materi-materi yang belum dipahami ya. Jangan sampai tidak tahu materi malah aku nggak tahu materi ini, nggak mau belajar ini, ditinggal ya. Jangan. Kewajiban kita sebagai pelajar adalah belajar, terus belajar ya. Disiapkan ya, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya anak-anakku untuk kegiatan PAT besok ya. Setelah itu nanti kalian tentunya akan naik kelas bagi yang naik kelas. Bagi yang belum naik kelas, jangan sampai ya. Harapan ibu semuanya naik kelas. Dan nanti ketika sudah naik kelas, jangan sampai timbul kesombongan ya. Saya udah kelas 2 bagi anak-anakku yang kelas 1. Aku sekarang udah kelas 3 bagi anak-anakku yang kelas 2. Dan bagi anak-anakku yang kelas 3, wah sudah kelas 4. Saya udah besar ini, paling besar, paling tua. Saya bisa ini ngapa-ngapain ke adik-adik kelas. Gak boleh ya. Tetap kita harus santun, berkasih sayang kepada adik-adik kelas kita, bagi kakak-kakak kelas. Apalagi besok sudah masuk tahun ajaran baru ya, tahun 2021-2022 bulan Juli ya, bulan Juli kita akan kedatangan adik-adik kelas lagi, kelas 1 ya. Tentu saja kita harus menyambutnya dengan sukacita. Jangan sampai ketika mereka datang malah kita marah-marahi, kita bentak-bentak, kan jadi takut ya nggak anak-anak ya. Dan mari kita gunakan waktu ini, digunakan untuk banyak berdoa. Banyak berdoa semoga pandemi segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas kembali dengan lancar, dengan baik seperti semula. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa dari Ibu cukupkan sekian ya anak-anak. Semoga
kita masih ada kesempatan untuk bertemu kembali di lain kesempatan. Dari Ibu cukupkan sekian. Ada salahnya Ibu mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada anak-anakku. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan anak-anakku karena ini musim sudah mau musim kemarau ya. Sudah jarang turun hujan. Ya, dari Ibu cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.